kasus-kasus untuk pemberian gadget ya, ketergantungan gadget pada anak ini harusnya disadari orang tua seperti itu, bahwa gadget itu atau HP itu sangat ada dampak negatifnya terhadap perkembangan anak ya. Kembali lagi di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Jadi konten kali ini kita kedatangan dua narasumber yang merupakan seorang akademisi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan konten kita kali ini kita akan membahas mengenai pola asuh anak. Seperti apa sih pola asuh anak yang baik itu? Kita sebelumnya akan menyapa narasumber kita dulu. Ada Ibu Salwa Muin. Selamat datang Ibu. Ya, dan juga kita ada Ibu Namira Ismail. Selamat datang Bu di Komedo Project. Ya, mengenai pola asuh anak. Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak dari bayi hingga dewasa. Orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Mungkin lebih jelasnya lagi kita akan langsung tanya-tanya ke narasumber kita nih. Untuk Ibu Salwa nih ya Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai pola asuh anak dalam perspektif psikologi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk mengenai pola asuh ya, selain saya mengajar sebagai psikologi juga, ada mengajar dalam bidang ilmu psikologi, saya juga seorang ibu ya. Jadi antara teori dan prakteknya itu sedang berjalan ya, meskipun secara teori kemudian prakteknya itu dinamikanya sangat berbeda seperti itu. Nah, mungkin karena ini saya jelaskan secara umum saja ya, bahwa pola asuh orang tua itu kalau dalam yang dikenal dalam psikologi itu ya, itu kan secara definisi ya, pola, kita lihat pola asuh kalau secara bahasa Indonesia kan ada dua kata ya, bahwa pola dan asuh ya. Pola itu sendiri adalah sebuah misalnya dikategorikan corak atau model ya, atau sistem ya, atau struktur yang digunakan ya, atau kemudian asuh sendiri itu adalah penjaga ya. Siapa yang dijaga ya? Di sini adalah anak ya, menjaga anak, merawat ya, mendidik dan seterusnya dan lain-lain seperti itu. Nah, dari kata pola asuh sendiri maka kita bisa ada banyak teori ya yang mengungkapkan atau berpendapat tentang pola asuh, tapi kalau menurut saya seperti itu ya, dari apa yang kita baca kemudian kita ambil kesimpulannya bahwa pola asuh itu merupakan sebuah cara ya yang dipakai oleh orang tua seperti itu ya, untuk mendidik anak, dan merawat ya, kemudian menjaga ya dari bayi ya. Kalau ada tadi Mbak siapa? Dian bilang dari anak dari lahir sampai dewasa. Kalau menurut saya itu dari sebelum anak itu lahir, masih dalam kandungan itu sudah ada pola asuh yang harus diberikan orang tua sampai anak itu dewasa seperti itu. Nah, sepanjang kehidupan manusia ya, sepanjang kehidupan manusia seperti itu. Jadi tidak harus anak itu lahir setelah lahir, tapi harus sebelum lahir namanya masa prenatal ya, masih dalam kandungan itu sudah harus diberikan pola pengasuhan seperti itu. Dan itu ada cara-caranya barangkali seperti itu ya, antara prenatal, pola asuh prenatal seperti apa, kemudian setelah lahir itu seperti apa, seperti itu. Kayak gitu barangkali. Pola asuh tidak ada batasannya gitu. Jadi kalau psikologi itu mempelajari perilaku manusia dari waktu dalam kandungan hingga itu manusia itu tidak ada, jadi hingga akhir hayat gitu.
Jadi selama masih ada manusia, maka tetap pengamatan terhadap perilaku manusia itu tetap terus jalan seperti itu. Baik, mungkin saya ke Ibu Namira sedikit ya Bu. Ibu mungkin bisa menjelaskan ada berapa jenis pola asuh anak ya Bu? Pola asuh anak itu ada 3 jenis ya. Kalau secara menurut teori psikologi perkembangan ada tiga jenis pola asuh. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter itu di mana orang tua menerapkan disiplin kepada anak, kemudian apabila anak itu melanggar, maka dia diberi hukuman, begitu. Jadi istilahnya keras ya, orang tua yang keras, yang disiplin, tidak boleh melanggar disiplin itu. Kemudian ada aturan-aturan dari orang tua kepada anak. Nah, kemudian ada juga pola asuh yang permisif. Nah, pola asuh permisif ini jadi orang tua menerapkan kepada anak itu, orang tua memberikan kebebasan kepada anak. Ya, jadi semua keputusan anak yang mengambil begitu. Jadi terserah anak, maksudnya segala sesuatu anak yang mengambil keputusan sendiri, kemudian anak yang berekspresi sendiri, anak yang ketika dia melakukan kesalahan juga orang tua tidak memperdulikan hal itu. Nah, itu disebut dengan pola asuh permisif. Nah, kemudian ada pola asuh yang demokratis. Nah, pola asuh yang demokratis ini sangat bagus diterapkan kepada anak karena pola asuh demokratis ini lebih ke membimbing secara dalam hal-hal positif. Nah, kemudian apabila anak mengambil keputusan juga mendukung. Nah, seperti itu. Jadi memberikan motivasi kepada anak, kemudian memberikan solusi jalannya bagaimana kira-kira, jadi ada arahan seperti itu. Nah, itu sangat bagus diterapkan kepada anak yang menggunakan pola asuh seperti itu. Iya. Kalau melihat contoh kasus nih ya Bu, mungkin sekarang ini banyak orang tua yang disibukkan dengan kerjaan ya, berkarir. Lalu bagaimana dengan anak yang diasuh dengan seorang asisten atau seorang babysitter nih? Itu apakah secara tidak langsung orang tua kurang memberikan perhatian lebih atau pola asuh yang lebih terhadap anak, itu nanti bagaimana dampaknya terhadap mental dan psikolog anak itu? Saya tambahkan ya. Jadi ada juga ya sebenarnya ada satu kata kunci juga barangkali seperti itu ya yang muncul ketika melihat fenomena ya orang tua yang sibuk seperti itu ya. Ada namanya pola asuh yang cuek seperti itu. Ini terjadi pada orang tua yang sibuk bekerja seperti itu. Nah, sibuk bekerja sehingga anak-anak ya seperti dicontohkan tadi ya, kasus-kasusnya yang terjadi ya pada anak-anak yang ditinggalkan kepada waktu orang tua bekerja seperti itu. Misalnya anak dititipkan kepada orang tua atau ke pengasuhnya, ya, otomatis secara tidak langsung ya anak itu tidak mendapatkan perhatian full dari orang tua. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh pada perkembangan emosinya ya, kemudian kepercayaan dirinya seperti itu. Nah, anak yang karena pada masa golden age atau pada masa-masa emas itu, anak itu dan orang tua terutama ayah dan ibunya itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisahkan seperti itu. Karena secara tidak langsung emosi anak itu, karakter anak terutama pada emosi anak terbentuk ketika kehangatan orang tua itu ada. Nah, ketika hal itu terlewatkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya ketika dia tumbuh dewasa nanti kayak gitu. Jadi orang tua yang sibuk akan sangat berpengaruh ya, anak akan kehilangan kehangatan ya, sentuhan emosinya, kemudian semua aspek ya tentang perkembangan anak akan sangat berpengaruh. Nah, dan pengaruh ini bisa saja pengaruh yang negatif ya, karena hilangnya kehangatan tadi ya, dia butuh orang tua yang harus ada, tapi digantikan perannya dengan orang lain seperti itu. Jadi kan nanti ada emosi yang istilahnya itu anak-anak kan merasa
tidak ada sentuhan dari orang tua. Berarti anak juga merasa kedekatannya dengan orang tua tuh kurang gitu ya Bu ya? Nah, dan tahap perkembangan tuh kalau dalam psikologi ya, dalam psikologi ada teori dari behaviorisme, itu salah satu aliran perspektif psikologi. Nah, di situ ada teorinya Sigmund Freud. Nah, itu sangat terkenal. Nah, dia tuh membagi. Jadi anak itu ada tahapan perkembangan. Jadi ada tahap oral, tahap anal. Nah, itu tahap oral itu ketika anak itu dia sudah usia 0 sampai berapa bulan, 0 sampai golden age itu ya, golden age ya, masa emas anak dari 0 sampai 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, itu adalah golden age, kemudian masa golden age. Nah, di mana anak itu ada tahapan perkembangan. Jadi ketika dia masa oral, dia melakukan misalnya dia memasukkan tangan ke dalam mulut. Nah, itu yang disebut dengan masa-masa oral. Nah, terus juga ada ke tahapan selanjutnya yaitu tahap masa anal. Nah, masa anal itu di mana dia sering suka, misalnya dia sedang buang air, dia menunjukkan kelaminnya dan sebagainya. Nah, itu merupakan sudah ada ya tahap-tahap perkembangan menurut menurut pandangan psikologi yang Sigmund Freud tadi, seperti itu. Jadi ketika dia terhambat itu maka ada efeknya efeknya itu nanti pada saat dia masa perkembangan pada saat remaja. Nah, itu karena ada keterlambatan perkembangan tadi, seperti itu. Ya, jadi keterlambatan perkembangan itu bisa memberikan dampak ya terhadap anak tersebut. Iya. Kita melihat contoh kasus lagi banyak nih ya Bu, apalagi sekarang ini kita hidup di zaman modern nih, di era 4.0. Anak-anak itu bahkan sudah terbiasa dengan gadget. Mungkin Ibu juga kan sudah memiliki anak ya Bu ya. Terus bagaimana dengan anak yang kecanduan gadget itu dari orang tua tuh bagaimana cara mengatasi hal tersebut atau mungkin sedikit membatasi penggunaan gadget? Ya, penggunaan gadget pada anak ini salah satunya istilahnya ini bukan hal yang rahasia umum lagi ya, rahasia khusus ya, ini rahasia umum dan bahkan hampir kalau kita lihat ya. Menurut hasil penelitian juga ya bahwa dampak gadget terhadap perkembangan anak terutama di masa golden age itu juga sangat berpengaruh ya. Nah, tidak harus kita itu hasil penelitian, tapi kita lihat coba real ya. Saya sebagai orang tua juga ya, di keluarga saya di rumah itu saya punya 2 anak ya, yang satu sudah 3 tahun. Kemudian di rumah itu ada 6 anak. Jadi kurang lebih 8 anak dalam satu rumah, dan tiap hari saya dan orang tua ya, ada saya dan orang rumah ya, terutama keluarga ya, orang keluarga itu melihat tahap perkembangan dan bahkan melihat di sekitar kami ya bahwa anak-anak di usia ya itu sangat sudah diberikan ya, sudah diberikan karena orang tua memfasilitasi anak gadget seperti itu, sehingga mau tidak mau dengan sentuhan kebutuhan anak-anak, kemudian dengan sentuhan yang istilahnya anak-anak membutuhkan apa di dalam internet ya, terutama game, kemudian nonton yang bebas seperti itu ya, sehingga tidak ada batasan. Nah, ini kalau menurut saya ya bahwa kasus-kasus untuk pemberian gadget ya, ketergantungan gadget pada anak ini harusnya disadari orang tua seperti itu, bahwa gadget itu atau HP itu sangat ada dampak negatifnya terhadap perkembangan anak ya, seperti itu. Jadi terutama kita sebagai orang tua harus menyadari dulu apa fungsinya kita memberikan kepada anaknya, karena boleh kita memberikan HP atau gadget kepada anak, tapi kita harus melihat lagi, kita harus kontrol yang pertama ya, kemudian yang kontrol itu ya bisa di dalamnya membatasi, kemudian mengecek membatasi ini bisa juga dengan aplikasi-aplikasi apa yang saja yang bisa disediakan dalam gadgetnya, kemudian hal-hal apa saja yang bisa dilihat oleh anak ya di dalam gadgetnya, karena dunia sekarang anak-anak itu bahkan lebih
lebih lebih pintar daripada orang tua ya. Karena orang tuanya kadang-kadang gaptek, anaknya lebih lebih untuk pengetahuan gadgetnya itu lebih bagus daripada orang tua. Nah, takutnya seperti itu ya. Makanya kita sebagai orang tua sebelum memberikan anak memfasilitasi, kita harus tahu dulu ya fungsinya ini, memberikan anak gadget ini untuk apa, kemudian harus dikontrol ya. Kemudian aplikasi yang aksesnya juga harus dibatasi, kemudian penggunaannya juga harus dibatasi seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus ya, yang ini memang saya alami sendiri seperti itu ya, bahwa ada anak ketika usianya masuk 1 tahun ya. Kadang-kadang kan orang tua kan tidak mau sibuk, terutama anaknya kecil ya, tidak mau ambil resiko misalnya kalau anaknya menangis ya dia bujuk langsung dengan pemberian gadget. Makanya harus ada pemahaman dulu, kita berikan pemahaman dulu ke orang tua. Nah, ini karena anak sudah tahu ya bahwa kalau dia menangis, dia butuh gadget, itu dia menangis, tinggal menangis saja, pasti orang tuanya langsung kasih seperti itu. Jadi kasih, akhirnya tidak tanpa disadari ya, anak itu ketergantungan, dan harusnya dia di masa itu ya, di masa 1 tahun sampai 2 tahun itu dia harus bersosialisasi dengan teman-temannya, bermain. Itu kan bentuk dari perkembangan emosinya ya. Di situ kan mereka belajar berbahasa, belajar menahan emosi dan sebagainya kan. Nah, tapi karena diberikan difasilitasi gadget, akhirnya anak itu komunikasi cuma satu arah kan. Gadget kan kita tahu komunikasinya cuma satu arah seperti itu. Jadi artinya secara perkembangan emosinya, bahasanya barangkali yang pertama dia cuma melihat satu arah, ini film atau kan nonton lagu dan sebagainya. Maka anak itu terlambat ya, karena bisa saya secara perkembangan bahasanya itu sudah sama ya dengan yang lain. Yang lain di usianya itu harusnya sudah bisa berbicara dengan lebih dari 50 kosakata atau 100 kosakata di usia 2 tahun, tapi anaknya itu malah kurang dari 50 kosakata. Baik Ibu, jadi secara tidak langsung itu sebenarnya orang tua tuh memang harus mengontrol ya, harus mengontrol dan harus membatasi penggunaan gadget. Dan harus ke orang tua dulu, karena anak-anak tidak tahu penggunaannya itu, mereka tinggal akses saja seperti itu. Yang bisa mengontrol itu adalah orang tua, membatasi juga orang tua, kemudian mencek semua konten yang ada itu juga orang tua. Anak-anak tidak tahu itu di dalam, mereka tinggal akses saja kan. Baik Ibu, mungkin terakhir ya, saya mau tanya terakhir, kan cara pola asuh anak, orang tua tuh kan beda-beda ya terhadap anaknya tuh, dan ada pola asuh yang sebenarnya itu membahayakan, tapi menurut orang tua tuh sebenarnya itu baik, tapi secara mental untuk anak itu kayak keinginan anak dan keinginan orang tua tuh berbeda begitu Ibu. Itu kalau misalkan kita menemui hal tersebut, kita sebagai anggota keluarga atau kita sebagai kakak melihat adik kita diberikan pola asuh yang menurut kita itu sebenarnya tidak baik, tapi mungkin menurut orang tua tuh baik gitu Bu. Itu apakah tindakan apa yang harus kita lakukan? Terakhir ya Bu. Iya, saya ya, oke. Jadi kalau kita lihat ya bahwa tadi dijelaskan ya bahwa pola asuh itu ada 3 tadi, ada otoritatif, barangkali salah satunya yang otoritatif itu kan orang tua mempunyai kewenangan seperti itu, kewenangan penuh. Jadi anak itu orang tua punya kewenangan memerintah atau menyuruh atau membatasi anak seperti itu. Jadi dari pola asuh otoriter ini juga punya dampak negatif terhadap anak seperti itu ya, perilaku anak. Misalnya anak jadi tidak percaya diri, barangkali seperti itu ya. Kemudian juga cepat emosi ya, karena memang perilakunya itu dia diperoleh dari orang tuanya yang gitu ya. Jadi orang tua punya kewenangan, pokoknya misalnya gini, anak bermain atau ya bermain panjat kan, naik-naik, kalau bahasa di sini naik-naik, boleh turun-turun nanti jatuh seperti ya, barangkali seperti itu. Boleh, jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu. Padahal dalam tahap perkembangan ketika anak pertama di bawah usia 7 tahun itu masa bermain ya, dunia mereka tuh bermain. Jadi
ingin coba sesuatu gitu, bereksperimen. Nah itu adalah bagian dari pembelajaran mereka, belajar mereka. Nah tapi kalau ketika orang tua terlalu membatasi tadi yang kayak otoriter tadi ya, itu kan itu sangat ya ada pengaruh negatifnya juga, mempersulit ruang gerak anak. Iya, mempersulit. Boleh ditambahkan? Oh iya, kalau orang tua yang otoriter itu saya rasa di Ternate ini sudah sangat banyak ya. Ada orang, maksudnya orang tua yang apa-apa sedikit salah. Nah itu sangat disayangkan sekali ya, karena mungkin kurangnya pengetahuan parenting kepada orang tua dari psikolog mungkin. Nah itu menjadi salah satu kendala ya buat orang tua pada saat mengasuh anak. Nah itu seperti itu. Juga tradisi ya, sudah menjadi budaya yang sangat disayangkan seperti itu. Jadi sebenarnya perilaku orang tua juga mempengaruhi karakter anak. Iya, karena orang tua tuh sebagai role model. Yes. Nah. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya boleh minta closing statement dari Ibu Namira untuk konten kita mengenai pola asuh anak ini. Kalau pola asuh ya buat orang tua ya, buat para orang tua, coba deh kita merubah pola asuh yang mungkin membuat diri kita nyaman dan juga anak kita juga merasa senang seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang positif mungkin. Nah seperti itu. Kemudian jangan terlalu berpatokan kepada hal-hal yang negatif ya, maksudnya kalimatnya itu dirubahlah seperti itu. Kalimat yang negatif harusnya positif tapi ke arah negatif seperti itu. Ya, jadi cara orang tua komunikasi dengan anak juga harus diperhatikan. Kan itu akan sangat mempengaruhi anak juga. Ya, dari Ibu Salwa saya minta closing statement-nya. Pola asuh merupakan salah satu cara ya orang tua dalam menentukan arah perilaku atau pribadi anak ketika dewasa nanti ya. Maka untuk itu sebagai orang tua, kemudian sebagai keluarga, terutama anak itu tumbuh kembang awal masa-masa emasnya itu, anak-anak kan tumbuh masa golden itu kan berada di lingkungan keluarga seperti itu. Orang tua merupakan guru utama ya, punya role model dan peran utama pembentukan karakter anak ketika dewasa nanti, sehingga perlu adanya pendidikan ya, terutama parenting terhadap orang tua, sehingga tumbuh kembang anak itu bisa terpenuhi secara baik dan positif. Baik, terima kasih untuk Ibu Namira dan Ibu Salwa yang sudah berkunjung ke Komodo Project, sehingga kita lebih tahu lagi mengenai parenting atau pola asuh anak. Terima kasih Bu. Follow Instagram kami di @komodoproject dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe video kami serta nyalakan notifikasinya agar kamu tahu kapan update terbaru dari video kami. Terima kasih.